Di video kali ini, kita akan mengulas tuntas laga Indonesia U22 versus Mali U22 yang berjalan cukup intens, di mana banyak momen-momen penting yang jangan sampai kalian lewatkan. Di video kali ini juga kita akan membahas soal respon Erick Thohir dan Exco Arya Sinulinga terhadap desakan mundur yang digaungkan oleh publik sepak bola kepada mereka berdua. Bahkan akibat desakan publik yang kian membesar, membuat Coach Sintayong berpeluang kembali jadi pelatih timnas Indonesia loh teman-teman. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai selesai, karena banyak informasi penting yang wajib banget teman-teman ketahui. Jadi langsung saja berikut adalah ulasannya. Ya, pada laga kedua international friendly match antara Indonesia U22 versus Mali U22, akhirnya pemain timnas Indonesia yaitu Mauro Zylstra mencetak gol pertamanya semenjak debut bersama timnas Indonesia. Timnas U22 sendiri di babak pertama harus kebobolan 1 gol terlebih dahulu. Akan tetapi permainan anak asuh Indra Safri kali ini sedikit mengalami peningkatan dari laga sebelumnya. Abang-abangan timnas senior yaitu Rafal Strijk, Ivar Jenner, dan Mauro Zylstra benar-benar menjadi pemain yang sangat berkontribusi besar pada permainan timnas U22 kali ini. Sosok Ivar Jenner tetap jadi kreator serangan yang sangat mematikan bagi timnas U22. Gol Mauro Zylstra sendiri berawal dari kesalahan pemain belakang timnas Mali yang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Hoki Caraka. Melihat posisi Mauro Zylstra yang cukup bebas di kotak penalti, Lord Hoki Caraka langsung mengirim umpan ke Mauro Zylstra. Sedikit gocekan Mauro berhasil mengkacoh bek timnas Mali, dan alhasil Mauro Zylstra berhasil mencetak gol penyama kedudukan di babak pertama. Gol Mauro Zylstra tersebut menjadi gol debutnya bersama timnas Indonesia. Di babak kedua, Rafal Strijk bermain sangat luar biasa. Bahkan Rafal Strijk berhasil mencetak gol, sekaligus membuat timnas U22 sempat comeback dengan skor 2-1. Akan tetapi di menit 70, pemain Mali yaitu Kone berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ya, dan di menit 78, pemain yang mencetak gol yaitu Mauro Zylstra dan Rafal Strijk harus ditarik keluar oleh Coach Indra Safri. Ya, rotasi Coach Indra Safri di dua laga melawan Mali ini memang dinilai cukup membingungkan. Ya, mungkin Coach Indra Safri ingin mencoba beberapa rotasi pemain sebelum SEA Games ya teman-teman. Akan tetapi secara taktik para fans menilai andaikan tak ada ketiga sosok tersebut, kemungkinan timnas U22 akan terus tertekan tanpa memberi perlawanan. Tulis komentar para fans di media sosial. Ya, secara keseluruhan pemain yang pernah bermain bersama timnas senior seperti Ivar Jenner, Rafal Strijk, Mauro Zylstra, dan bahkan Hoki Caraka malam ini benar-benar bermain sangat apik, berkontribusi sekali. Ya, semoga di SEA Games nanti skuad yang sekarang bisa bermain dan semoga Coach Indra Safri segera menunjukkan taktiknya yang sebenarnya. Ya, terlepas dari hasilnya pada laga tadi, gimana menurut teman-teman laga kedua Indonesia vs Mali U22 tadi? Komen pendapat kalian di bawah ya. Ya, di sisi lain, ternyata roadmap timnas Indonesia yang sempat ramai beredar kemarin justru dinilai sebagai roadmap dadakan yang dibuat PSSI untuk meredam tekanan dari publik sepak bola Indonesia. Bahkan, roadmap timnas Indonesia tersebut sampai membuat pakar sepak bola Jepang, yaitu Tumbeyer, sampai geleng-geleng kepala dan menyebut bahwa Tumbeyer memperingatkan PSSI dan berkata, "Jangan membangun istana di atas pasir," ujar pakar sepak bola Jepang tersebut. Ya, setelah banyak orang yang ramai membahas roadmap timnas Indonesia yang dinilai terlalu aneh, justru kini roadmap timnas Indonesia tersebut ditepis oleh PSSI itu sendiri. Bahkan Pak Sumarji mengaku tak tahu asal-usul roadmap tersebut. Sontak, publik sepak bola tanah air pun kembali dibuat keheranan oleh PSSI. Mengingat publik menilai bahwa PSSI saat ini terlihat sangat labil dan seperti mencari cara untuk meredam tekanan publik yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Bahkan pemilihan pelatih timnas Indonesia juga sampai saat ini PSSI masih memilih diam 1000 bahasa. Hanya Pak Sumarji saja yang sedikit membocorkan bahwa benar sosok Timur Kapaje adalah salah satu kandidat pelatih timnas Indonesia dari 5 calon yang ada. Dan Exco PSSI Arya Sinulinga juga memberi penjelasan kenapa PSSI saat ini masih belum bisa memutuskan pelatih baru. Alasannya adalah karena situasi saat ini sedang tidak kondusif, mengingat banyak tekanan dari publik yang menimpa PSSI. Jadi Arya Sinulinga menjelaskan bahwa PSSI tak mau mengambil keputusan karena tekanan. Akan tetapi PSSI ingin menunggu situasi mereda dan lebih memikirkan lebih matang soal kandidat pelatih timnas yang baru. Akan tetapi, akhir-akhir ini banyak jurnalis dan pengamat tanah air justru memprediksikan bahwa sosok Sintayong berpeluang besar kembali melatih timnas Indonesia. Karena tekanan publik yang terus membesar, bisa saja PSSI mengalah dan membawa Sintayong kembali.
Bahkan salah satu pandit yang dulu sempat ramai dihujat oleh publik karena dinilai plin-plan saat menilai Shin Tae-yong, ya sosok pandit tersebut adalah Coach Justin. Justin El Haksana atau yang biasa dikenal Coach Justin menilai bahwa ada harapan Shin Tae-yong bisa kembali melatih timnas Indonesia. Akan tetapi dengan syarat kedua belah pihak yaitu PSSI dan Shin Tae-yong harus mau saling mengalah, ujar Coach Justin di sebuah podcast. Bahkan Waketum PSSI yaitu Zainuddin Amali juga menyinggung bahwa dulu saat perekrutan STY adalah keputusan dan metode yang sangat tepat. Bahkan saat itu Shin Tae-yong di depan para exco mengatakan bahwa dirinya menyadari bahwa fisik adalah permasalahan utama bagi pemain Indonesia. Maka dari itu, setelah sah melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong langsung melatih fisik pemain Indonesia, bahkan sampai banyak yang muntah dan demam, ujar keterangan Waketum PSSI Zainuddin Amali. Ya, makanya tak heran sosok Shin Tae-yong saat ini masih ada di hati publik sepak bola Indonesia. Ya, selain sosok Timur Kapaje dan Jesus Casas, sosok Shin Tae-yong memang sampai saat ini masih jadi sosok utama yang diinginkan oleh publik sepak bola. Walaupun Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah meminta publik untuk move on dari Shin Tae-yong, akan tetapi dengan tekanan yang terus menjadi-jadi dari publik, bisa saja situasinya akan berubah nantinya. Mengingat media Thailand saja sampai terheran-heran kenapa PSSI menolak balikan bersama Shin Tae-yong, karena menurut media Thailand Siam Sport, Shin Tae-yong adalah pelatih yang selalu berhasil mencetak sejarah sekaligus jadi pelatih tersukses timnas Indonesia. Ya, media luar aja heran, apalagi kita ya teman-teman. Oh iya, kebetulan Coach STY sedang ada di Malaysia untuk peresmian pembukaan akademinya. Semoga saja PSSI dan STY ada komunikasi ya teman-teman. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua, siapakah sosok yang cocok menjadi pelatih timnas Indonesia? Komen pendapat kalian di bawah ya. Kabar selanjutnya, begini respon mengejutkan Erick Thohir jawab tuntutan demo Ultras Garuda. Ya, saat ini publik sepak bola Indonesia terus mendesak untuk Erick Thohir mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Mengingat saat ini PSSI dinilai sudah terlalu sering mengabaikan suara dari para supporter. Erick Thohir sendiri terlihat merespon dengan begitu santai tuntutan mundur dari supporter tersebut. Erick Thohir bahkan menilai bahwa demo yang dilakukan Ultras Garuda Jumat kemarin adalah masukan bagi dirinya dan PSSI. Ya, sontak respon dari Erick Thohir tersebut semakin membuat para supporter timnas Indonesia terheran-heran. Mengingat supporter menuntut Erick Thohir mundur, malah dinilai sebagai masukan sama Erick Thohir. Maka dari itu, saat ini situasi semakin memanas. Bahkan Exco Arya Sinulinga juga mulai angkat bicara. Pada suatu podcast, Arya Sinulinga mengatakan bahwa dirinya bukanlah pembenci Shin Tae-yong. Arya Sinulinga menilai bahwa dirinya bisa dibilang pendukung sejati Shin Tae-yong. Karena selama Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia, Arya Sinulinga mengaklaim bahwa dirinya lah yang selalu menjalankan tugas-tugas berat demi kelancaran timnas era Shin Tae-yong tersebut. Dan berikut adalah pernyataan dari Exco PSSI Arya Sinulinga. Dalam saya dengan STY, saya nggak ada pernah masalah pribadi ya sama STY. Saya justru, ini orang nggak tahu, dia lupa tahu. Apa itu Bang? Nggak tahu, lupa gitu. Saya ini pendukung utama STY. Bahkan dibilang ada pemain yang sebenarnya nggak diingat oleh STY. Nah, saya nggak bingung juga Bang. Ada surat hitam di atas putih dan tanda tangan STY. Semua itu Bang? Iya, nggak boleh ada naturalisasi tanpa ada tanda tangan pelatih. Ya, tentunya pernyataan ini tak mudah dipercaya oleh para fans timnas Indonesia. Mengingat mayoritas fans timnas Indonesia sudah terlanjur menilai negatif terhadap sosok Arya Sinulinga. Kalau kalian gimana teman-teman? Komen di bawah ya. Ya, itulah kabar seputar timnas Indonesia terbaru hari ini yang bisa Mimin bagikan kepada kalian semua. Laga kedua Indonesia U22 vs Mali U22 juga sudah selesai. Semoga informasi tersebut bermanfaat. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.